Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi fid dharain amin. Kalau kemarin kita menerangkan tentang fardunya wudu, dan di pagi hari ini kita teruskan yaitu tentang niat. Bagaimana sih yang dinamakan niat itu? Kadang-kadang orang mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. An-niyatu utawi kang arani niat, qasdus syai'i iku nyejo suwiji-wiji, muktaronan hale den barengaken bifi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Yang dinamakan niat yaitu melaksanakan satu perbuatan, melaksanakan sesuatu, dan sesuatu itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Seperti contoh, Allahu Akbar. Waktu mengatakan Allah, ini hati bergerak mengatakan kulo niat sembayang fardu subuh makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau jadi imam ya imaman, itu namanya niat. Tetapi banyak seseorang yang sholat dari musola ujuk-ujuk tangannya muru-muru sendak. Niatnya di mana? Kata-kata takbirnya kok gak terdengar. Orang sholat itu bacaannya minimal didengar oleh dirinya masing-masing. Tutup mingkem. Nanti kalau ditanyakan Allah Maha mendengar, ya jelas. Tapi sampean sembahyang kok wong bisu, ya ngomong Kang. Jadi minimal itu harus didengar oleh diri kita masing-masing. Ya. Jadi mengatakan usolli fardhus subhi itu bukan niat. Kan ya? Bukan niat. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, kalau belum atau tidak bersamaan dengan membasuh muka, bukan niat namanya, masyiat. Melafalkan niat. Tetapi kalau panjenengan melaksanakan perbuatan ibadah yaitu berwudu, membasuh muka dengan mengatakan di dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, niat ingsun wudu ngilangaken hadas kang cilik fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sudah harus bersamaan dengan pekerjaannya. Itu niat. Wa mahalluha utawi panggonane niat al-qalbu iku ana ning ati. Nah, iya kan? Bukan di mulut. Niat itu ada di dalam hati. Inilah fungsinya kita ngaji supaya ibadah kita ini benar, Pak. Makanya orang alim fikih satu
ini bandingannya 1000 orang yang ibadah tapi tidak mengerti ilmu fikih. Itu bandingannya. Makanya yaitu setan ini tidak takut kepada orang yang 1000 ibadah tapi bodoh semuanya. Nggak takut setan. Tapi setan takut kepada satu orang yang ahli ibadah meskipun beliau tidur di masjid, di musola. Ketika di dalam satu hikayat ada orang ya sholatnya banyak, iblis itu masuk, nggak takut. Lah kok mlebu awakmu kok gak wedi tambah wong sembayang. Olah apa wedi? Wong sing sembayange goblok kabeh, bodoh kabeh. Lho. Itu iblis. Tapi suatu ketika iblis ini mau masuk masjid, ada di dalam masjid ini ada seorang alim satu tidur. Terus dia nggak mau masuk, ditanyakan, kenapa kamu nggak mau masuk? Takut saya dengan orang yang tidur itu. Itu meskipun tidur dia orang alim. Nah, itu loh Pak, bandingannya Pak, seperti itu Pak. Ya. Jadi kita mengaji supaya kita atau ibadah kita bisa benar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talaffuzu utawi ngelafalaken. Nggih, ngelafalaken usolli nawaitul wudu'a. Iku jenenge ngelafalno. Biha kelawan niat sunnatun. Iku sunnah. Jadi sampean ngomong usolli nawaitul wudu'a sak durunge bareng ambek kelakuane iku hukume sunnah sampai oleh ganjaran. Tetapi kalau yang didahulukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, setelah itu sampean membasuh muka diam aja, tidak niat dalam hati, tidak sah wudunya. Nah itu loh Pak ya. Atau kita usolli fardhu subhi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dalam hati tidak niat, tidak sah. Hanya sampean tadi itu mengatakan, melafalkan, niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Jadi harus bersama dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Wa waktuha utawi waktu niat inda ghusli awwali juz'in, iku nalikane masuwi permulaan juz. Nah, jadi ketika kita melaksanakan perbuatan permulaan dan disertai dengan baca itu dalam hati, itu namanya niat. Niat. Ya. Minal wajhi, saking wajah iku lek wudu. Oke. Jadi permulaan kan kita membasuh muka. Disertai dengan niat tadi. Niat ingsun wudu ngilangaken hadas kang cili fardu karena Allah Ta'ala. Atau berbahasa Indonesia, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu namanya niat bersamaan dengan pekerjaannya. Wa tartibu utawi tartib Allah yuqaddima iku yento orang dinginaken sapa seman, disiaken sapa man wong uduan ing anggota ala uduin ing atasi anggota liyane. Ini namanya tartib. Alhamdulillah
kita sudah mengaji tentang niat. Baiklah, kita teruskan tentang kita belajar tentang air. Ini banyak manusia yang tidak mengerti air. Air itu suci, ya, suci, mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, ya. Air mustakmal, air mutanajis, air najis. Ini harus tahu kita dalam pelaksanaan memandikan seorang mayit itu bagaimana yang betul. Harus tahu seorang mudin, harus tahu itu air suci mensucikan dan lain sebagainya. Kalau tidak tahu, fatal akibatnya, tanggung jawab nang akhirat ini. Lawang gak iso najis kok dadi mudin. Oleh nyuceni mayit ya apa meneh. Mudin ini ndelok duit. Wong non muslim didosi. Diceluk non muslim, itu jelas non muslim, dikongkon ngedusi, gelem. Masya Allah. Wong suruh non muslim kok dirawat iki lho. Ya, harus dirawat menurut agamanya dia. Kita harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekarang, banyak bon-bonan mudin itu banyak sekarang. Tapi ketika dalam pelaksanaan, na'udzubillah, tidak sesuai dengan syariat, wis pokoknya kerja, pokoknya ngedusi, entah itu banyu mustakmal, banyu najis, tidak tahu. Sehingga amburadul. Kalau sudah begitu bagaimana? Tanggung jawab besok di akhirat. Ya. Faslun utawi kila fasal, al-ma'u utawi banyu, qalilun iku ana banyu titik, wa katsirun lan ana banyu iku akeh. Al-qalilu utawi banyu titik sing jenenge banyu setitik, ma iku banyu dunal kullataini kang kurang rong kolla. Sampeyan lek damel griya, Pak, nggih, gawe jeding, gak menanggung itu najis atau mutanajis, lek kena kecipratan gak menanggung mutanajis, ukurane nggih tingginya 80 cm, ya, terus panjang lebarnya 80 cm. Itu sudah insya Allah tidak menanggung tidak menanggung najis. Meskipun yang penting kerane mau diuripno. Ketika kula jenengan atus, anak jenengan kula, putu jenengan kula kan padha nakale, Pak. Biasane atus nang jeding dileren dolenan. Nggih napa mboten? Sing paling nakal nggih putu kula, Pak. Nggih ta. Dadi lek wis waya atus niku dolenan nggone bak. Nah, niku untuk apa? Supaya air itu tidak menanggung najis. Ya seperti itu. Harus laksanakan membuat sampean kudu gawe jeding ukurane 80 cm, 80 cm. Insyaallah sudah terbebas. Jadi ukurane lek menurut wong biyen niku, Pak, 14 pikul niku wis rongkola. Niki lek wong biyen. Tapi lek ukurane apa itu membuat kamar mandi, membuat jeding ya koyo mau, Pak, wis aman, Pak. Nggih. Umpamane ngeten, Pak. Umpamane sampean duwe jeding. Lek
ukuran 80 cm iku wis tidak menanggung najis. Lebih teko rongkol lah. Anake sampean, putu sampean ngoyo diwadahi napa niku? Kok diwadahi apa jenenge? Ana wadah cilik, wadah aqua. Disok nang nggone jeding. Gimana? Enggak apa-apa, Pak. Asal tidak berubah warnanya. Asal tidak berubah baunya. Karena sudah melebihi dari dua kola. Inilah dalam syariat seperti itu. Kalau sudah lebih dari dua kola, kecampuran barang najis tetap suci, kecuali berubah warnanya, baunya, rasanya. Lihat di antara salah satu sudah berubah, maka meskipun lebih dari dua kola, hukumi gak suci meneh bisa. Lah, itu sampean baru tahu. Dan juga kita mencuci pakaian. Pakaian kita dibuat sholat atau pakaian yang tidak dibuat sholat. Tapi enaknya kita semua pakaian kita sucikan semua. Baik dibuat untuk santai atau kita punya baju lengan pendek, suatu ketika barangkali kita bepergian, oh iya ini suci, saya sucikan, kemarin saya mencuci pakaian. Nah, gitu. Jadi sampean usahakan membuat keran, ya, cara mencucikan pakaian. Wis mari disikat, mari dikirai, sabune sampai entek, nggih. Ojo sampai kempel sabune ilang no dhisik. Nek dikirai, nggih. Mareng ngoten keran diuripi baru disuceni. Sadurunge disuceni sampean njoko bak mau sampean suceni dhisik gawe tempat pakaian yang suci yang baru disucikan. Mensucikan dapat satu, taruh di bak yang suci tadi. Kita ambil lagi dan seterusnya. Itulah Pak yang paling praktis untuk mencuci pakaian. Meskipun kalau jenengan nggak ada mesin cuci, tolong mari teko mesin cuci, sucen ono meneh. Tidak cukup di mesin cuci langsung digawe sembahyang. Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Harus disucikan lagi setelah dari mesin cuci, disuceni meneh. Ya. Karena di dalam mesin cuci itu yang air sing umep iku mau Pak, iku masih di bawah 2 kola, Pak. Campur sabun, Pak. Ya lek wis lebih teko 2 kola. Ndak masalah. Sucikan lagi. Sucikan lagi. Karena bagaimanapun kita punya pakaian untuk beribadah itu bukan bersih tapi suci. Kalau suci sudah pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Laksanakan pakaian untuk suci. Wal kathiru lan banyu akeh iku kullatani iku 2 kula. Fa aktsaro moko luwe akeh. Al-qalilu utawi banyu setitik iku ya tanajjasu dadi najis. Apa sih banyu titik mau? Biwuku in najasati kelawan ketiban najis. Alek banyu titik kurang 2 kola kena kecipratan. Mlebu nang gone jeding. Nggih.
Nyiprat iku jenenge banyu mutanajjis, enggak bisa dibuat untuk bersuci. Nah, gitu Pak. Fihi ing dalam banyu setitik mau. Wa illam yataghayyar, lan senajan ora berubah apa si banyu titik, walaupun air sedikit tadi tidak berubah, kalau sudah kena napa niku wis kena kecipratan barang sing mutanajis kurang rongkola, maka banyu mau gak kena digawe bersuci. Wal ma'u utawi banyu al-kathiru kang akeh layatana jasu itu iku ora bisa najis apa si ma'ul kathir illa idza taghayyara, angin nalikane berubah apa ta'muhu, apa napa niku rasane banyune mau, asale enak kok lah kok dadi gak enak. Aurihuhu utawa ambune banyu, asale ambune enak kok badhet. Nah, ini berubahnya kenapa? Kecampuran atau tidak? Nah, nggih. Nah, inilah perbedaannya antara air sedikit dan air banyak kalau kita bersuci. Ya, mudah-mudahan dengan keterangan niat dan air sedikit dan banyak ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, bisa mengamalkan sehingga ibadah kita menjadi baik dan benar, sehingga ibadah kita besok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.